Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1871 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 10. 2 Samuel pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Haleluya. Kemarin kita belajar bahwa pengaruh Daud dan keluarganya dia semakin kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana pengaruh Daud makin lama makin besar. Amin. Haleluya. Konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika bangsa Israel bersatu di Hebron. Dengan begitu, Raja Daud sudah menjadi Raja Israel untuk memerintah bangsa Israel secara utuh. Amin. Kenapa Daud semakin hari semakin besar kuasanya? Karena Daud bukan hanya raja atas kaum Yehuda lagi, tapi sudah dalam konteks bangsa Israel secara utuh. Amin. Saudara, kenapa Daud semakin hari semakin besar? Itu yang kita akan pelajari. Daud semakin hari semakin besar kuasanya. Yang pertama saudara kita belajar, karena kuasa roh Tuhan ada pada Raja Daud. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Daud, Daud hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, ketika roh Tuhan mundur dari Saul, roh Tuhan tinggal, diam, dan beracara di dalam kehidupan Daud. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kita dapat melihat Daud senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupannya, pasti dia senang memuji menyembah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, pastikan saudara yang tinggal di dalam kehidupan saudara adalah Roh Kudus. Amin. Bagaimana kita mau dipenuhi Roh Kudus kalau kita masih bergemar dalam dosa? Kita masih senang bahkan menjadi gaya hidup kita berbuat dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Roh Kudus mau tinggal dalam diri kita kalau kita hidup seperti itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti akan berubah dari kehidupan gelap menjadi terang Tuhan. Amin. Sehingga dimanapun dia berada, orang dapat melihat terang Tuhan dalam kehidupannya, sehingga mereka dapat menyaksikan, melihat secara langsung ada perubahan yang ajaib terjadi kepada seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, saya percaya
Kita boleh orang biasa, tapi kalau roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dari kehidupan kita yang biasa-biasa akan jadi luar biasa, karena roh Tuhan ada pada kita. Amin. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, pasti yang keluar dari kehidupan kita keluar buah-buah roh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seorang mengaku sudah percaya Tuhan Yesus, tapi di dalam kehidupannya tidak menghasilkan buah-buah roh, itu berarti pertobatannya itu palsu. Saya percaya seseorang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus, pasti kita akan lihat hasilnya dari perbuatan, tindakan, perkataannya. Saudara, kita lihat buahnya. Amin. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Saudara, kalau seseorang yang mengaku orang percaya, mengaku dipenuhi Roh Kudus, tapi kita tidak melihat buah-buah ini, saya percaya yang di dalam dirinya bukan Roh Kudus, tetapi roh jahat. Sehingga kehidupannya bukannya lebih baik, justru semakin jahat, semakin buruk. Hidupnya di dalam daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia akan seperti Daud. Dampaknya, pengaruhnya akan semakin besar, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, Daud semakin hari semakin besar kuasanya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan Daud, sebelum dia bertindak, dia apa? Bertanya dulu kepada Tuhan. Daud selalu datang kepada Tuhan. Daud ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia mendapatkan jawaban dari pertanyaannya itu kepada Tuhan. Lalu saudara, dia dapat firman kan? Dia kerjakan, dia lakukan sebagai bentuk ketaatannya. Saya percaya Tuhan menyertai ketika kita taat pada firman. Amin. Saudara, ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman, Tuhan menyertai kita. Sumber berkat itu ada bersama dengan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, lakukan, pasti Tuhan berkati. Tuhan buat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Karena apa? Sumber berkat ada bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Daud mendapat penyertaan Tuhan itu, sehingga apa? Dia selalu keluar menjadi pemenang dalam setiap pertempurannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai kita, seberapa hebat, seberapa kuat pun kita tidak akan menang, saudara. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, kita lihat perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka kuat, mereka sombong, mereka tidak cari Tuhan. Mereka pandang enteng kepada musuh mereka karena mungkin mereka hanya melihat kekuatan musuh yang tidak seberapa dengan kekuatan mereka. Tapi ketika mereka berperang, mereka akan kalah telak. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyertai mereka. Tapi kalau mereka disertai Tuhan, walaupun musuh begitu banyak seperti pasir di laut, sedangkan tentara yang ada pada Israel hanya sedikit. Kalau Tuhan menyertai yang sedikit itu, akan menang menghadapi musuh yang banyaknya seperti pasir di laut itu. Bangsa Israel akan menang. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Amin. Demikian juga dengan kita. Mungkin saudara menganggap, aduh, musuh saya besar, orang kaya. Wah, itu orang kejam, Pak Pendeta. Pengaruhnya ada di mana-mana, koneksinya luar biasa. Sedangkan apalah saya ini, Pak Pendeta. Saudara, kalau Tuhan menyertai kita, jangan melihat banyaknya musuh kita.
seberapa kuatnya Dia. Lihat kepada Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, kita boleh sendiri. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, kita akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar, mau taat pada firman. Karena ketika kita menentang firman Tuhan, kita menolak firman Tuhan, Tuhan juga akan menolak kita. Itu terbukti kepada Saul. Sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Kenapa Saul ditolak Tuhan? Karena dia menolak firman Tuhan. Saudara, di saat kita mentaati firman Tuhan, Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Saudara, kita belajar dari Daud juga. Dalam ketaatan Daud pada firman Tuhan, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan kepada Daud. Itu yang Daud kerjakan. Dia tidak mengurangi, dia tidak juga menambahkan. Tepat seperti apa yang firman sudah sampaikan kepada dia. Untuk Daud lakukan, kerjakan. Itu yang dia lakukan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud semakin hari semakin besar kuasanya? Karena Tuhan menyertai Daud. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Daud semakin hari semakin besar kuasanya? Karena yang ketiga, saya temukan di sini. Karena Daud mau diproses Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memproses Daud dari seorang gembala yang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Amin. Tidak banyak, saudara. Tapi saudara lihat, dari mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu, Tuhan mempercayakan Daud sebagai raja yang menggantikan Saul. Haleluya. Saudara, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari pengembalaan Daud yang hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba itu? Setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Ada berapa banyak orang ketika dia harus berhadapan dengan pelayanan yang tadinya mungkin di gereja yang besar, tapi ketika dia terjun dalam pelayanan, dia hanya dipercaya untuk mengembalakan 2-3 orang, saudara. Akhirnya dia merasa, aduh, ini bukan tempat saya. Saya mau melayani Tuhan, tapi jangan juga yang sedikit-sedikit begini. Saya mau yang banyak-banyak. Nah, kalau saudara seperti itu, niat hati saudara, saudara itu menandakan saudara tidak setia dalam pelayanan. Nah, Tuhan mau proses Daud dari hal-hal yang kecil dulu. Dia setia nggak mengembalakan 2-3 ekor kambing domba itu? Demikian juga saudara dan saya. Pelayanan itu besar ada di depan kita, tapi yang Tuhan sedang proses saudara dan saya, setia tidak dalam pelayanan yang Tuhan sedang percayakan saat ini. Kalau kita belajar setia, oh haleluya, pelayanan besar sudah menanti kita di depan kita. Amin. Belajarlah setia. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan memproses Daud tidak langsung menjadi pemimpin atau menjadi raja Israel, tapi diproses Tuhan dari skup yang paling kecil dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah proses dari Tuhan. Amin. Tuhan sedang memproses saudara dan saya. Belajarlah tetap setia. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memproses Daud dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang besar di Israel, menjadi raja. Haleluya. Tuhan mengajar Daud menjadi pemimpin besar di Israel dari peristiwa-peristiwa hidup
yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Saudara, kalau kita mengikuti perjalanan Daud, wow, luar biasa. Dari orang yang tidak diperhitungkan keluarganya, orang yang dipercaya hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba itu. Tapi saudara lihat, Tuhan memproses dia. Ketika dia mengalahkan Goliat, dia nggak langsung jadi raja. Dia nggak besar kepala, saudara, ketika dia dipuja-puji bangsa Israel. Ketika dia dikejar, Saul hendak dibunuh. Dia lari ke sana kemari, saudara. Dia bertemu dengan orang-orang stres di Gua Adulam. Dia mengalami satu pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup Daud. Dan saya percaya itulah proses Tuhan dalam kehidupan Daud. Sama seperti dengan Yusuf. Yusuf dipersiapkan menjadi pemimpin di tanah Mesir sebagai Perdana Menteri, orang kedua yang memerintah di Mesir pada saat itu. Tuhan memproses dia dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan sedang memproses dia. Amin. Sehingga dia sampai ke posisi yang luar biasa di Mesir. Demikian juga Tuhan sedang memproses saudara dan saya ketika kita dipercaya Tuhan untuk melayani, kerjakan itu dengan setia. Kalaupun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, percayalah, itulah proses Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi sama seperti Daud. Daud tidak langsung jadi raja ketika dia sudah diurapi oleh Samuel. Dia tidak langsung jadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan memproses dia dari bawah sampai dia naik ke atas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saudara diproses Tuhan karena Tuhan punya rancangan yang istimewa, yang luar biasa indahnya buat saudara dan saya. Amin. Tapi izinkan Tuhan memproses saudara menjadi sesuatu yang indah nanti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Daud. Semakin lama Daud semakin besar kuasanya. Amin. Kenapa Daud semakin hari semakin besar kuasanya? Karena roh Tuhan ada di dalam diri Daud. Pastikan saudara, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Amin. Yang kedua, karena Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai Daud, kenapa? Karena Daud taat pada firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara sudah mentaati firman Tuhan. Kalau saudara taat pada firman Tuhan, Tuhan menyertai setiap apa yang saudara kerjakan, lakukan. Dimanapun saudara, Tuhan menyertai. Haleluya. Dan yang ketiga, karena Daud mau diproses Tuhan. Dari orang yang bukan siapa-siapa, dipakai Tuhan melalui pelajaran-pelajaran hidup yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara lihat, apa yang dialami Daud begitu berat. Tapi pada akhirnya, dia mendapatkan posisi yang tidak pernah dia pikirkan. Tuhan yang angkat dia dari bawah ke atas. Amin. Karena proses Tuhan membawa kita semakin murni, semakin dimuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dimuliakan, makin besar kuasamu, semakin hebat saudara dipakai Tuhan. Izinkan Tuhan memproses saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati ya Tuhan usaha pekerjaan pelayanan mereka. Buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Lawat dan jamah mereka yang sakit ya Allah. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan.
hibur mereka yang berduka cita, dan terus memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan menjadikan Daud orang besar di Israel, demikian juga kami orang-orang percaya menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain di grup-grup saudara, supaya mereka juga yang mendengarkannya diberkati Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.